Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali dengan pelajaran IPS, tentunya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang peta. Apa sih itu peta? Untuk apa sih gunanya peta? Nah, sebelum sampai ke materi ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum kalian tahu apa sebenarnya itu peta dan bagaimana itu peta, dibuatnya seperti apa, maka kalian coba lihat tayangan berikut ini. Oke, untuk lebih mengetahui bagaimana itu peta, apa saja yang ada di dalam peta, kalian coba perhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah sejarah peta. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat peta. Yang ketiga yaitu tentang komponen peta. Yang keempat yaitu tentang fungsi dari peta. Yang kelima yaitu tentang tujuan pembuatan peta. Yang keenam yaitu tentang jenis-jenis peta. Dan yang terakhir adalah yang kita bahas, manfaat dari pembuatan peta. Oke, bahasan pertama yaitu tentang sejarah peta. Peta pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Babilonia, yaitu Eratosthenes. Eratosthenes adalah ilmuwan Yunani yang berjasa dalam pembuatan peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Peta telah dikenal sejak zaman sebelum Masehi, yang awalnya dibuat dari lempengan tanah liat peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan China. Benda tersebut dapat dilihat di Museum Smith, Harvard, Amerika Serikat. Secara umum, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Syarat-syarat peta. Syarat yang harus dimiliki saat kita akan membuat peta, diantaranya. Yang pertama, pembuatan peta harus jelas, sederhana, sesuai dengan fungsi dan tujuan. Yang kedua, peta harus mudah dimengerti maknanya. Yang ketiga, peta menggambarkan wujud yang mirip dengan wujud dan letak sebenarnya. Selanjutnya adalah komponen yang ada di dalam peta. Ya, kalian perhatikan komponen apa saja sih yang ada di dalam peta? Yang pertama adalah judul peta. Jadi kalau pada saat kita akan membuat peta, ya, kita harus tahu peta apa yang akan kita buat. Maka itu dijadikan sebagai judul peta. Kalau kita buat peta Kalimantan, berarti di judul di atasnya adalah Kalimantan. Posisinya biasanya disimpan di atas dari gambar peta itu sendiri. Yang kedua adalah insert. Insert ini adalah gambaran peta yang akan digambarkan sebenarnya. Nah, kalau di dalam kotak ini, insert biasanya letaknya di atas, pojok atas atau pojok bawah. Nah, di dalam kotak yang berwarna merah, nah ini adalah gambaran peta yang akan digambarkan sesungguhnya. Itu dikatakan sebagai insert. Yang berikutnya adalah skala peta. Skala peta artinya adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada yang berbentuk garis dan ada juga yang berbentuk angka. Nah, sekarang kalian lihat ini contohnya. Skala peta 1 berbanding 100.000. Artinya apa? Artinya bahwa 1 cm di dalam peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Atau bisa dikatakan bahwa 1 cm di dalam peta sama dengan 1 km di lapangan. Yang berikutnya adalah penunjuk arah. Setiap pembuatan peta pasti ada penunjuk arah.
Karena apa? Ini digunakan sebagai acuan arah posisinya peta itu arahnya di mana atau arahnya kemana. Yang selanjutnya, simbol peta. Nah, simbol peta ini adalah untuk menggambarkan simbol-simbol atau kenampakan-kenampakan alam yang ada di dalam peta, baik itu berupa gunung, sungai, danau, kota, dan lain sebagainya. Ini ada di dalam simbol peta. Simbol peta biasanya ada berbentuk titik, garis, area. Nah, semua ini digambarkan. Bahkan simbol peta ada yang warna. Kalau untuk kenampakan alam perairan, biasanya digambarkan dengan warna. Selanjutnya adalah garis astronomis. Ini adalah ada garis yang membentang, yang melintang, ya. Dikatakan garis astronomis, baik yang melintang maupun yang membujur. Yang berikutnya adalah garis tepi peta. Ya, ini dibuat untuk menandakan batas dari pembuatan peta atau batas-batas yang akan dibuat dalam pembuatan peta. Selanjutnya coba kalian perhatikan, apa sih sebenarnya fungsi dari peta? Peta selain digunakan sebagai alat peraga dalam dunia pendidikan, juga mempunyai fungsi dalam memberikan informasi bagi pembacanya, antara lain. Yang pertama, menunjukkan ketinggian suatu tempat. Yang kedua, menunjukkan lokasi atau posisi wilayah di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan luas dan bentuk suatu wilayah atau tempat. Yang keempat, menentukan arah dan jarak suatu tempat. Yang kelima, menunjukkan potensi wilayah suatu daerah. Bahasan selanjutnya yaitu tujuan pembuatan peta. Peta dibuat untuk berbagai kebutuhan, antara lain. Yang pertama, membantu pekerja dalam pembangunan. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam merancang suatu bangunan, tentunya kita harus tahu di mana lokasinya, luasnya seperti apa, adanya di mana. Nah, sebelum dibangun pun itu pasti akan ditata. Letak-letaknya seperti apa, berapa banyak bangunan yang ada. Nah, ini adalah tujuan dari pembuatan peta yang pertama. Yang kedua adalah analisis data spasial untuk menghitung volume. Artinya bahwa peta yang dibuat pun bukan hanya gambar peta untuk bangunan, tetapi di sini untuk volume air, berapa debit air, dan lain sebagainya, ini pun bisa untuk dipetakan. Artinya apa? Bahwa setiap pembangunan rumah tentunya fasilitas yang paling penting adalah air. Nah, di sini akan dihitung kira-kira kalau untuk bangunan yang tinggi, berapa besar volume yang harus dipasang untuk bangunan-bangunan tersebut. Maka di sini pun ada peta yang akan digambarkannya. Yang berikutnya adalah penyimpanan informasi. Nah, ini adalah tujuan dari pembuatan peta. Bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Untuk mempermudah memahami pengetahuan tentang peta, berikut disajikan jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta umum. Adalah peta yang menampilkan kenampakan alam muka bumi secara umum. Contohnya, A. Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan relief permukaan bumi menggunakan garis kontur. Nah, ini yang kalian lihat di dalam gambar, ini yang dikatakan sebagai garis kontur. Jenis peta selanjutnya yaitu yang B, peta chorografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum, biasanya berskala sedang hingga kecil. Nah, ini adalah contoh dari peta chorografi, yaitu di sini peta penggunaan lahan. Ya. Jadi digambarkan di sini ada lahan pertanian, lahan peternakan, semak, hutan, dan sebagainya. Ya, ini dikatakan sebagai peta chorografi. Jenis peta yang berikutnya yaitu peta yang kedua. Peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus di permukaan bumi. Nah, beberapa jenis peta khusus diantaranya adalah A. Peta curah hujan atau disebut isohyet,
yaitu peta yang menampilkan sebaran curah hujan secara mendetail di seluruh wilayah. Nah, ini di dalam gambar peta ini digambarkan berapa eh, volume hujan dalam jangka waktu tertentu. Ini yang sudah dikemukakan oleh BMKG. Ya, ini dikatakan sebagai peta curah hujan. Jadi akan ketahuan wilayah-wilayah mana yang potensi curah hujannya tinggi dan wilayah-wilayah mana yang potensi curah hujannya rendah. Jenis peta khusus yang berikutnya yaitu yang B, peta kepadatan penduduk, yaitu peta yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas daerahnya. Nah, kalau digambarkan dalam peta ini biasanya seperti ini. Ada lingkaran lagi, di sini adalah keterangannya, keterangan peta tersebut. Wilayah Jawa Barat berapa jumlah kepadatan penduduknya, Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa, dan lain sebagainya. Dikatakan sebagai peta kepadatan penduduk. Jenis peta khusus berikutnya, yaitu yang ketiga atau yang C, peta persebaran hasil tambang, yaitu peta yang menunjukkan hasil tambang di suatu wilayah. Nah, ini bisa kalian lihat. Nanti di dalam buku paket pun kalian bisa lihat, ini adalah peta persebaran hasil tambang yang ada di wilayah Indonesia. Nanti kalian bisa lihat penghasil aspal di mana, biji besi di mana, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, di dalam peta ini sudah jelas sekali ada potensi tambang di masing-masing wilayah atau di masing-masing provinsi itu tergambar jelas di dalam peta. Nah, nanti kalian lihat sendiri di buku paket, kalian lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Sebenarnya sebarannya yang paling banyak itu di wilayah mana sih? Nah, nanti kalian bisa lihat di buku paket. Bahasan selanjutnya yaitu manfaat peta. Kita lihat. Manfaat yang pertama adalah peta digunakan sebagai alat peraga. Yang kedua, peta digunakan untuk menentukan jarak dan arah. Yang ketiga, peta digunakan sebagai petunjuk lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang keempat, peta digunakan untuk menunjukkan ketinggian dan kemiringan lereng. Yang kelima, peta digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk permukaan bumi. Yang keenam, peta digunakan untuk menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai objek dan gejala di muka bumi. Yang ketujuh, peta digunakan sebagai dokumen ilmiah untuk menentukan strategi maupun perencanaan pembangunan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini cukup sampai di sini. Tapi nanti kalau kalian memang belum paham terhadap materi, boleh kalian tanyakan kepada saya. Kalian boleh WA, boleh bertanya apapun yang belum kalian pahami. Nah, sebelum berakhir pembelajaran ini, marilah kita juga sama-sama berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita dan ilmu yang kalian peroleh pun bisa bermanfaat untuk orang lain. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jangan lupa ya nak, tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.